Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan salah satu tokoh muslim Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat yang memerintah dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur juga merupakan mantan Ketua Tanfidiyah atau Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Pada tahun 1944, Abdurrahman Wahid pindah ke Jakarta karena ayahnya terpilih sebagai ketua pertama Partai Masyumi. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Gus Dur kembali ke Jombang pada tahun 1949. Gus Dur menempuh pendidikan dasarnya di SD Kris sebelum pindah ke SD Mataram Perwari untuk menambah pengetahuan oleh ayahnya. Gus Dur diajarkan ayahnya membaca buku nono Muslim, majalah, dan juga koran. Pada tahun 1953, sang ayah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Pada tahun 1954, Gus Dur melanjutkan pendidikan di SMP. Namun, pada tahun itu Gus Dur tidak naik kelas dan sang ibu mengirim ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan SMP-nya sekaligus mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Kepriak. Setelah lulus SMP pada tahun 1957, Gus Dur pindah ke Magelang dan memulai pendidikan muslimnya di pesantren Tegalrejo. Lalu pada tahun 1959, ia dipindahkan ke pesantren Tembak Beras di Jombang sembari melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 1963, Gus Dur mendapatkan biaya siswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Pendidikan Prasarjana Wahid selamat karena biaya siswa yang diterimanya di Universitas Baghdad, Irak. Pada tahun 1970, Gus Dur menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad dan ia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Namun, ia harus menelan kekecewaan karena pendidikan di Universitas Baghdad kurang diakui. Sebelum pulang ke Indonesia pada tahun 1971, Gus Dur pergi ke Jerman dan Perancis. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai guru di pesantren Tambak Beras Jombang. 1 tahun kemudian ia mendapatkan pekerjaan tambahannya yaitu guru kitab Al-Hikmah. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung dengan Universitas Hasyim Asy'ari dan ia sebagai dekan Fakultas Praktis dan Kepercayaan. Gus Dur menyimpulkan agar NU menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah itu, untuk mengaktifkan kembali NU, Gus Dur mundur dari PP dan partai politik. Pada tahun 1985, Gus Dur ditunjuk Soeharto untuk menjadi indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur lebih melanjutkan dukungannya terhadap rejim Orde Baru dengan mengkritik PPP dalam pemilu legislatif 1987 dan ia memperkuat Partai Golkar, kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Bergabung dengan NU, Gus Dur mendapatkan pengalaman politik pertamanya, yaitu ia ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, yaitu sebuah partai Islam yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam termasuk NU dalam pemilu legislatif 1982. Bergabung dengan NU, Gus Dur mendapatkan pengalaman politik pertamanya, yaitu ia ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, yaitu sebuah partai Islam yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam termasuk NU dalam pemilu legislatif 1982. Gus Dur menyimpulkan agar NU menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah itu, untuk mengaktifkan kembali NU, Gus Dur mundur dari PP dan partai politik. Pada tahun 1985, Gus Dur ditunjuk Soeharto untuk menjadi indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur lebih melanjutkan dukungannya terhadap rejim Orde Baru dengan mengkritik PPP dalam pemilu legislatif 1987 dan ia memperkuat Partai Golkar,
masa pemerintahannya, ia membentuk Kabinet Persatuan Nasional, yaitu kabinet koalisi yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik. Kemudian Gus Dur melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama yaitu membubarkan Departemen Penerjangan Senjata utama rejim Soeharto dalam menguasai media, dan reformasi kedua yaitu membubarkan Departemen Sosial yang korup. Gus Dur berencana memberikan referendum kepada Aceh. Namun referendum tersebut bukan untuk menentukan kemerdekaan, melainkan untuk menentukan otonomi pada pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia 2004, di mana rakyat memilih secara langsung PKB memilih Gus Dur sebagai calon presiden. Namun Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis dan KPU menolaknya sebagai kandidat capres. Pada hari Rabu 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat komplikasi penyakit yang diderita sejak lama. Menurut sang adik, Salahuddin Wahid, Gus Dur meninggal akibat sumbatan pada arterinya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang kurang baik atau kurang dalam menjelaskan. Sumber ini didapatkan dari